Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara Renungan Pagi di kanal YouTube AKBP Limo untuk tanggal 19 Agustus 2024. Sebelumnya kita akan berdoa. Allah Bapa sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami bersyukur di mana Tuhan memberikan waktu yang baru, hari yang baru, ketika kami bangkit dari tempat tidur kami dengan keadaan baik. Terpujilah namamu dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan sebelum kami beraktivitas, belajar, bekerja, dan beraktivitas lainnya. Supaya Tuhan hadir dalam jiwa kami untuk membawa kami dalam kasih dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Olehnya kami serahkan hidup kami di pagi hingga sore nanti dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dari Matius pasal 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Saudara yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini memberikan nasihat kepada khususnya orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat yang menganggap bahwa ajaran Kristus itu sangat bertentangan dengan ajaran Yahudi ketika itu. Dan khotbah di atas bukit ini membawa kita juga bahwa Yesus Kristus sendiri bukan meniadakan keberadaan hukum Taurat, melainkan menggenapi hukum Taurat. Itu kita lihat dari ayat 17. Demikian dikatakan Yesus ketika itu, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi artinya menyempurnakan semua hukum Taurat. Dalam artian kita bahwa firman Tuhan di dalam konteks pada hari ini menyatakan bahwa tidak ada satupun hukum Taurat yang tidak bisa kita lupakan. Tapi kita tetap yakin bahwa hanya karena hukum anugerahlah kita boleh dibenarkan. Kalau di mana kita yakin bahwa Yesus Kristus sendiri yang telah menggenapi, artinya kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Karena semua kehidupan kita, apalagi kita ketika kita berdosa, kita tidak lagi ada korban untuk memotong korban untuk persembahan, seperti halnya dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Tetapi Yesus sendiri adalah korban dari seluruh dosa manusia. Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan di hari ini dikatakan tadi di ayat yang pertama 19a, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Ini menceritakan bahwa tidak ada satupun kita yang percaya kepada Kristus harus meyakini bahwa hukum Taurat itu menjadi aturan kita antar sesama manusia dan kepada Allah. Karena itu adalah keyakinan kita ketika kita telah menerima Kristus, dialah yang menjadi menggenapi semua kebenaran hukum Taurat. Artinya tidak ada lagi korban penghapusan dosa. Kita sudah meyakini bahwa Kristus sendirilah yang menyampaikan apa yang harus kita yakini, bahwa pengampunan hanya ada dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, dalam firman Tuhan di pagi hari ini, untuk supaya kita yakin bahwa kita sudah dibenarkan, dan kebenaran itu hanya dilakukan oleh
Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Kalau dalam hukum Taurat, manusia yang bekerja, tetapi dalam hukum anugerah, Allah sendiri yang bekerja untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, firman Tuhan juga mengingatkan kita harus menjiwai bahwa Kristus itu sebagai penebus dosa kita dan memberikan anugerah buat kita harus meyakini seluruh hati kita serahkan kepada Tuhan untuk kita bisa melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Karena melalui hukum anugerah Tuhan, kita akan dibenarkan. Dan yang paling penting dari firman Tuhan di pagi hari ini, kita diajarkan untuk melakukan dan mengaplikasikan setiap apa yang tertulis dalam firman Tuhan, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak lagi hanya sekedar mengetahui, tetapi kita juga sudah harus melakukan, sehingga keselamatan itu hanya ada dalam Kristus. Sehingga dalam firman Tuhan, hukum yang utama dan yang pertama adalah mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap hati kita, dan mengasihi sama manusia. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Oleh karena itu, kita bukan lagi di bawah lindungan hukum Taurat, tetapi kita sudah menjadi di bawah kasih anugerah dari Yesus Kristus. Itulah yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Iman percaya kita kepada Tuhan membuat kita menjadi mempunyai keyakinan dan pengharapan dan kasih di dalam Kristus. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan di pagi hari ini, lakukanlah firman Tuhan dan kita hidupi dalam hidup kita supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia mengikuti jalannya dalam perjalanan hidup kita. Karena Allah telah menyempurnakan hukum Taurat, kita tidak akan ada lagi keraguan bahwa kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa kami hidup dalam hukum anugerah Tuhan. Kami dianugerahkan kebenaran dan kami dibenarkan menjadi dibaharui dalam Kristus Yesus, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ajarlah kami untuk setia dan taat dalam firman Tuhan dan tidak mampu kami melakukan itu hanya dengan diri kami sendiri. Olehnya Tuhanlah menyertai kami oleh pimpinan Roh-Mu sehingga kami boleh melakukannya. Tuhan, di pagi hari ini kami berdoa khusus semua keluarga yang mendengarkan firman-Mu, biarlah tetap kami setia dalam melakukan pekerjaan aktivitas kami sehari-hari hanya dengan mengandalkan kasih setia Tuhan. Baik anak kami yang sedang belajar, yang sedang melakukan pekerjaan, mereka kami serahkan ke tangan-Mu, Engkau yang berkati. Itu juga keluarga yang mencari nafkah, berkati kami semua Tuhan, supaya berkat kami terima dari Tuhan. Bahkan ada keluarga mungkin yang sedang terbaring dalam penyakit, Tuhan Kau sembuhkan dalam penyakitnya, berikan kelegaan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini sepenuhnya hidup kami hanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan berkati.